Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, perkenankanlah saya Rizky Puji Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pernikahan. Di dalam materi ini nanti saya akan menerangkan tentang bagaimana prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang kedua, pernikahan menurut UU nomor 1 tahun 1974. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban suami istri. Dan yang terakhir, hikmah dari pernikahan. Baiklah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi, pernikahan itu adalah mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan dari hal tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing. Kemudian dalam Undang-Undang Pernikahan RI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di dalam ayat ini Allah telah menerangkan bahwa seorang laki-laki itu boleh mengawini 1, 2, atau 3, atau 4 wanita. Tetapi jika tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah 1 perempuan saja. Poin yang kedua yaitu tentang tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah tentu harus memiliki tujuan. Tujuan utama yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian tujuan lainnya yaitu pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Poin yang ketiga yaitu tentang hukum pernikahan. Jadi macam-macam hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang pertama wajib. Wajib itu bagi orang yang mampu, kemudian memiliki keinginan untuk menikah. Dan yang ketiga, jika ia tidak menikah, maka akan menimbulkan perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk melakukan pernikahan.
Kemudian yang kedua sunnah, yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Kemudian yang ketiga mubah, yaitu bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki keinginan untuk menikah. Terus yang keempat yaitu haram, bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajibannya berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu makruh, bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Kemudian poin yang keempat yaitu tentang mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Di Al-Quran telah dijelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23-24 yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai sesuatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi berdasarkan ayat tersebut, mahram itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu mahram dari keturunan, mahram dari pernikahan, dari persusuan, dan karena dikumpul atau dimadu. Jadi yang dari keturunan, mahram yang tidak boleh dinikahi yaitu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, sekandung, seayah atau seibu. Kemudian yang keempat, bibi, yaitu saudaranya ibu, baik yang sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu. Kemudian yang kelima, ada bibi dari saudara ayah, baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu. Dan yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua, karena pernikahan, orang yang tidak boleh dinikahi yaitu pertama, ibu istrinya atau mertua. Yang kedua, rabibah, yaitu anak tiri atau anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. Yang ketiga, istri ayah. Yang keempat, wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22. Kemudian yang kelima, istri anaknya yang laki-laki atau menantu. Kemudian karena persusuan, orang yang tidak boleh nikahi yaitu ibu yang menyusui,
Yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Kemudian, karena dikumpul atau dimadu. Orang yang tidak boleh dinikahi yaitu saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Dan yang terakhir, keponakan perempuan dari istri. Kemudian poin yang kelima yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Imam Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama calon suami. Syaratnya bukan mahram, orang yang dikehendaki, dan muayyan, identitasnya jelas. Kemudian yang kedua calon istri. Syaratnya bukan mahram, terbebas dari halangan nikah. Kemudian yang ketiga wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Syaratnya orang yang dikehendaki, laki-laki, mahram si wanita, baligh, berakal, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka. Kemudian yang keempat, 2 orang saksi. Syaratnya berjumlah 2 orang laki-laki, tidak boleh merangkap sebagai saksi, dan sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Kemudian yang kelima, sigot atau ijab kabul. Syaratnya tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Kemudian yang terakhir, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau taswijah dan boleh didahulukan dari ijab. Kemudian poin yang keenam yaitu tentang pernikahan yang tidak sah. Ada beberapa pernikahan yang tidak sah, yaitu pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, baik sementara ataupun lama. Contohnya ada pernikahan yang dilakukan selama setahun. Itu tidak boleh, hukumnya tidak sah. Kemudian yang kedua, pernikahan shighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Kemudian yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahalul. Kemudian yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan, menikahi mahram. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU nomor 1 tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia ini, segala sesuatu yang bersangkutan dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Kemudian selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban bersama, yaitu memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya. Yang ketiga,
setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling bantu-bantu antara keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kemudian yang kedua, kewajiban suami terhadap istri yaitu menjadi pemimpin, memberi nafkah, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarga, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. Kemudian, kewajiban istri terhadap suami yaitu pertama, taat kepada perintah suami. Kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antar keluarga pihak suami dan pihak istri. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Sekian dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.